Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang lanjutan pendakian tektok Gunung Panderman, lintas Rorombo, turun Tuyomerto. Ini sudah di part terakhir dari review jalur ya. Ini berarti sesi turun dari puncak Panderman menuju Toyomerto. Seperti ini kurang lebih jalurnya. Turunannya agak lumayan ini, cuman jalurnya lebih terbuka dan jelas, jadi lebih enak dibandingkan naiknya, jauh lebih enak malahan. Dan setelah ini masih ada video lanjutan dari series pendakian tektok ini, tapi video versi 360 ya, video reality 360. Ada potongan-potongan di bagian-bagian review itu kan mungkin ada jalur yang bisa dilihat, dinikmati 360-nya, video reality 360. Untuk menikmati video reality 360 itu, ketika masuk ke videonya di pause dulu, kemudian setting YouTube Anda menjadi resolusi tertingginya, baru di play. Nah, ketika ngeplay itu bisa diputar-putar HP-nya, atau bisa juga disentuh layarnya, diputar-putar, geser-geser gitu caranya, untuk melihat POV-nya 360 derajat, bisa melihat kanan kiri, depan belakang atas bawah ya. Nah, ini jalur, setelah kita melewati jalur punggungan, kita turun menuju lembah dan kemudian turun lagi sehingga sampai di Toyomerto. Kurang lebih seperti ini jalurnya yang warna biru ya. Yang sebelah kanan itu ada kayak bukit, itu namanya Gunung Pokong ya. Tapi Gunung Pokong itu kelihatannya nama baru, nama aslinya kalau dilihat di peta Belanda itu kok Mas Ramu nggak menemukan nama aslinya. Coba nanti Mas Ramu lihat dulu. Nah, ini kita sudah nyampe di hutan dan area terbuka sampai ladang ini sebelah kiri, dan akhirnya kita nyampe di Toyomerto, ini dusun tertinggi dari arah Batu. Dan kita masih masuk turun ke bawah untuk mencari warung, ceritanya seperti itu. Jadi ya, dari sini kita ngojek untuk mengambil motor yang ada di Rorombo. So, untuk video versi manusianya kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dari puncak Panderman ya. Puncak Panderman sendiri diberi nama puncak Basundara. Basundara itu nama lain untuk bumi, yang memiliki makna bumi yang suci atau bumi peraduan. Sedangkan nama Panderman sendiri itu ada dua versi. Versi yang pertama itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata dermo atau sadermo, yang artinya sejenak. Atau ada versi lain berasal dari kata sadermo mandireng pribadi, yang berarti menyepi atau merenungkan diri. Jadi Gunung Panderman ini biasa digunakan untuk menyepi sesaat. Kalau versi lain, Gunung Panderman ini di berasal dari nama orang Belanda yang sering mendaki di sini, yang namanya Van der Man, di VAN spasi DER spasi MAN. Kalau Mas Ramo sendiri kelihatannya lebih cocok ke versi yang nama orang Belanda, karena Panderman itu
lebih nama-nama ke Eropa itu ya, bukan nama-nama asli Indonesia. Tapi ya wallahu a'lam, ya dinikmati aja kisah atau mitos-mitos namanya. Seperti ini jalur turun, ini adalah jalur yang resmi yang asli ya. Jadi di Panderman ini ada dua jalur, tiga jalur di jalur yang asli ini, jalur Ororombo dan jalur Curah Banteng. Tapi lebih baik lewat jalur yang alami, yang asli aja ini, karena lebih aman. Apalagi untuk sampean-sampean yang belum punya peta navigasinya, karena akan rawan tersesat kalau tidak lewat jalur aslinya ini. Selain rawan tersesat juga jalurnya lebih ekstrim ya. Ini kita mendaki di tanggal 2 Syawal, yang seharusnya Mas Ramu ini mendaki ke Gunung Anjasmara, tapi ternyata ada sesuatu hal sehingga harus dibatalkan. Kita kasih backsound dulu ya, sampai nanti ketemu POV yang baru yang akan kita sampaikan. Ini kita skip videonya, jadi tadi kita istirahat di Rimbunan, dan ini kita istirahat di jalur turunan. Dari sini mulailah jalurnya ke ekstrim ya, jadi ini sebenarnya turunannya lumayan ringan ya, hampir 50 derajat, dan licin ini kalau hujan kelihatannya karena full tanah seperti ini. Tapi alhamdulillah ini kita pas jalan ini jalur kering, jadi nggak terlalu licin ya, meski di sini banyak pegangan, tapi karena terlalu terjal, jadi ini kalau naik itu kayak jalur dengkul ketemu dada ini. Kita nggak bisa 2 WD, harus pakai tangan buat pegangan seperti ini. Nah ini Mas Ramu juga pegangan akar-akar dan batang-batang pohon yang ada di sekitar lintasan. Nah, ini pemiringannya seperti ini tuh. Mas Jendra lagi turun. Mas Jendra ini pakai sepatu running, jadi agak lah itu dia. Istirahat dulu. Enggak, langsung aja. Jalan santai, jangan lari-lari. Jalan santai tapi terus. Dia lebih menghemat tenaga. Diam. Ini kita lanjut turun lagi. Ini kondisi turunannya masih lumayan miring, dan di sebelah kanan atas itu tampak ada monyet di atas pohon. Jadi selama pendakian ini monyetnya tuh bilang kita cuman ketemu beberapa ekor ya, 1 atau 2 monyet sampai 5 lah.
di puncak Pasundara yang harusnya banyak monyet juga kita nggak ketemu. Di sepanjang jalur juga cuma ketemu 2 monyet di atas pohon, yang Mas Hendra awalnya ngira itu kucing, padahal ternyata setelah ditunggu-tunggu kawan kalau itu bukan kucing tapi monyet. Jadi kita akan mendengar ke atas itu karena mencari keberadaan monyet. Mana? Ke atas. Hah? Atas. Iya, lewat itu. Wah, jalurnya. Kita skip lagi karena jalurnya monoton seperti ini ya, tanjakan lumayan miring dengan jalur tanah yang pastinya licin kalau hujan. Ini Mas Ramu istirahat sebentar dan Bang Jendra udah jalan duluan. Jadi kali ini Bang Jendra ada di depan. Ada suara krok-krok gitu, nggak tahu tuh suara apa, manuk atau burung atau monyet. Ini kita masih menyusuri Punggungan. Jadi kalau dilihat di peta animasi 3 dimensi, jalur Panderman ini jalur yang melewati puncak Punggungan ya, dimana ini kanan kiri jurang sebenarnya. Cuman karena hutannya lebat jadi nggak terlalu kerasa, atau secara mental kita nggak terlalu ingring. Coba kalau ini lost, berarti kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Dan ini kita turun itu nggak bisa 2 WD, harus 3 WD minimal, atau lebih enak sebenarnya 4 WD kan, karena Mas Ramu megang kamera ya harus 3 WD terpaksa. Nah ini sebelah kanan ini beneran jurang, di sebelah kiri juga jurang tapi kan masih ada, jadi ini punggungannya agak lebar gitu, enggak 1 meter atau 2 meter saja, ini lebih, ini sekitar 5 meter kelihatan nih lebar punggungannya. Dan ini cuman ada kita berdua di pendakian ini, jadi Mas Ramu dari tadi nggak menemukan atau tidak bertemu dengan manusia di sepanjang jalur.
Ini sudah menunjukkan pukul 4 atau 4 kurang lah. Jadi ini kita karena pas nyampe puncak itu pas asar tadi. Kalau ini vegetasinya ini tuh hutan cemara, bukan tuh, ini hutan apa ya? Kameranya pakai matikan. Kita skip lagi ini. Kita sudah ketemu Bang Cendra. Sekarang jalurnya landai. Sudah melewati jalur ekstrimnya Panderman tadi ya. Sekarang landai dan bisa ngebut kalau di sini aman. Jalur tanah yang ditutupi dedaunan, walaupun ini pasti licin juga nih kalau hujan. Untuk tanamannya kurang paham karena Mas Ramu nggak paham tentang tumbuh-tumbuhan. Bukan nggak paham sih, nggak terlalu paham tentang tumbuh-tumbuhan hutan itu apa aja. Di depan itu langit kuning, langit senja. Dan kita ini ketemu banyak batu-batu. Ini namanya area apakah ini? Namanya apa ini? Tidak ada nama nih. Ini kita langsung turun karena tadi kita nyari orang nama di sekitar batu atau tulisan apa itu enggak ada sama sekali. Kita langsung lanjut turun. Biasanya kalau di jalur pendakian ketemu batu-batu itu dikasih nama, mungkin batu meteor atau batu apa itu biar menarik menarik pendaki buat dijadikan spot itu, atau biar bisa jadi trending topik di sosmed. Apalagi di jalur ini kan batu itu termasuk unik, batu besar itu, karena kan ini treknya kan didominasi oleh tanah dan tanaman seperti ini. Beda kalau memang lebih dominan jalur batu, jadi nggak perlu dikasih nama apa gitu. Ini kita ketemu tanah ke lebar, kita buat ngecamp dan tadi satu tenda cukup lah. Dan di depan kita ketemu area terbuka lagi ini. Ini apakah namanya? Sama aja. Camp area 1700. Di sini ada tulisannya camp area, cuman nggak disebutkan nama camp areanya apa ini. Kelihatan itu yang disebut dengan latar ombo atau ya, kurang paham juga sih. Kalau itu beneran latar ombo yang batu-batu ini, mitosnya itu di sini itu berarti pasar setan. Jadi latar ombonya Gunung Panderman itu mitosnya atau terkenalnya itu area pasar setan. Jadi di setiap gunung itu pasti ada pasar setan ya. Kalau di sini latar ombo, kalau di Lawu itu pasar Dieng. Dan apakah itu benar atau tidak kurang paham Mas Ramu, tapi yang pasti memang di gunung itu pasti ada pasar setan, karena kan di gunung itu tempatnya jin, dan jin itu mereka berinteraksi layaknya manusia berinteraksi juga, ada punya pasar, punya pusat pemerintahan, dan mereka juga bersosialisasi di antara sesama mereka gitu. Kan kalau posisi tepatnya di mana Mas Ramu tidak paham, karena Mas Ramu juga tidak pernah atau tidak bisa masuk ke alam jin, semoga aja tidak pernah, karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mas Ramu ke gunung juga niatnya olahraga dan menikmati pemandangan, tidak ada niat untuk mengganggu mereka dan tidak tahu keberadaan mereka, biarlah mereka dengan dunianya sendiri. Jadi ini tadi Mas Ramu sempat istirahat sejenak di camp area tadi, terus bikin video. Kemudian ini kita jalan lagi. Mas Jendra sudah jalan duluan ya. Seperti inilah penampakan jalurnya setelah dari camp area, masih landai, mana agak belok-belok dikit ini. Jadi kalau dilihat di animasi 3 dimensi, kita masih berjalan di atas gunungan.
Kita sudah ketemu Bang Hendra lagi, itu di bawah. Bang Hendra ternyata menunggu Mas Ram. Kita sekarang jalan bersama lagi untuk menuruni Gunung Panderman ini. Kita skip, ini kita akan sampai di pos 1. Dan di sini lebih luas areanya. Nah, buat ngecamp ini pos 1 Gunung Panderman. Oh, Gunung Bokong ke situ, bro. Jadi pos 1 ini ternyata pertigaan tempat percabangan antara jalur Panderman dan jalur Bokong ya. Kita langsung skip, lanjut jalan lagi. Jadi tadi di pos 1 tuh Mas Ramu sempat istirahat dan minum kopi dulu, belum lanjut jalan lagi. Dan di sebelah kiri itu ada lautan awan, nah itu lautan awannya, tapi kelihatan sedikit karena jalurnya didominasi oleh hutan ya. Sama sini mas, itu gimana? Lewat mana? Sama aja gimana? Kemudian di bawah. Coba tak cek peta ya. Jalan yang lama kan itu jalan Pandeman. Sejak ada Bokong kan dia bikin jalur baru lagi. Ada namanya, yang namanya ini apa, Kemariano. Coba ambil HP ku di sini daripada aku ngelepas tas. Jalur kemana ya? Jalur ilegal itu. Makanya saya tanya, yang mana? Di atas sendiri, yang topi. Ini om. Kalau ada jalur aman, yang lewat jalur aman daripada nanti jadi masalah. Iya. Makanya tadi bingung lewat sini tapi itu. Mana om? Oh, emang lewat situ jalurnya. Di sini. Tapi kok itu ada jalur ke kanan ya? Itu kemana ya? Oh, jalan pintas. Jalan pintas mana? Jalan petani. Oh, dia tuh jalan pintas kalau mau ke Buka. Jadi kalau orang dari bawah ke Panderman terus lanjut Buka itu nggak perlu balik lagi situ, langsung sana nanti tembus jalur Buka kan sana di bawah sana. Ya jalur putih ya, jalur petani, jalur Pak Tani. Ayo gas lagi. Oh. Udah jam segini om. Masih di 1600 ya. Dia masukin lagi. Jadi di pos 1 ini adalah camp area yang paling luas jalur Gunung Panderman ini. Sedangkan camp area yang di atas tadi berarti itu yang disebut sebagai latar Ombo atau pos 2. Karena tulisannya kalau sebenarnya itu harusnya ada 3 pos. Jadi kalau menurut feelingnya Mas Ramu di sini itu pos 1, kemudian yang camp area tadi pos 2, kemudian yang batu-batu tadi itu pos 3. Setelah itu langsung ketemu puncak. Dan camp area paling bagus itu sebenarnya puncak dengan view sunrise yang lebih jelas dibandingkan di sini.
Kalau di sini kan area terbukanya sedikit lebih didominasi dengan hutan-hutan ini. Cuman di sini areanya luas dan ada shelter tadi, kayak warung kelihatannya. Walaupun ada warung yang ambruk juga. Dan kalau kita mau double summit misalkan dari Panderman langsung lanjut, kita nggak perlu balik lagi lewat jalur ini. Ada jalur lintas tadi di yang ditunjuk sama Bang Jenderal tadi. Sekarang kita menuruni jalur resmi menuju base camp Toyo Merto ini, jalur lebar. Tapi di sini kemiringannya agak lumayan. Lah di sini nih kita turun ke lembah ya. Jadi kalau di animasi 3 dimensi tadi kita kan di awal itu menampilkan setelah lewat punggungan, kemudian kita menuruni lembah agak ekstrim lah. Inilah jalur yang disebut tadi menuruni lembah. Tapi lewat sini tuh ya. Mana? Ini aku tapi lewat jalur kiri, nggak lewat base camp. Ini saya tunjukin jalannya. Bukan kayak tadi, enggak. Tokong itu nggak ada jalur. Tokong kan baru setahun jalan gunungnya. Kalau Panderman kan udah dari zaman Belanda. Ya Panderman itu kan nama, bukan nama Jawa tuh. Bukan. Nama-nama Belanda apa nama Eropa. Seperti Mas Ramu jelaskan di awal, nama Panderman itu salah satunya itu dari nama orang Belanda yang sering mendaki ke Panderman, yaitu Bang Panderman. Walaupun tidak ada literatur atau referensi pokok, tapi ya bisa digunakan sebagai sekedar pengetahuan sih, karena kan nggak ada bukti otentik asal usul nama Panderman itu dari mana. Cuman kalau dilihat dari peta Belanda memang ada Gunung Panderman dan ada Gunung Pudak. Bukan Pudak, Gunung Panderman dan Gunung Bokong itu ada di peta Belanda seperti ini ya di petanya. Coba ambilin HP lagi, mau lihat peta. HP. Nggak lurus aja bisa juga kayaknya. Makanya mau lihat ngecek lurus mana. Murai. Ya lurus bro. Lurus bisa. Yuk. Udah. Jadi ini kita ketemu pertigaan. Kalau ke kiri ini jalur aslinya yang menuju base camp. Nanti kalau kita ke kiri itu kita akan ketemu Gapura, di mana di situ percabangan antara jalur Panderman dan jalur Pudak yang jalurnya lebih lebar. Ini Mas Ramu dan Bang Cendra memilih jalur lurus, jalur yang lebih singkat kelihatannya kalau dilihat di peta. Cuman jalurnya agak sempit seperti itu. Nah, itu Bang Cendra nampak di belakang Mas Ramu.
Kayaknya ya sini tuh Om. Mana? Ini bawah itu. Ini base camp. Aku yang mau lihat yang jalur ladang itu kemana? Oh, itu jalur ya tembus base camp. Kita masih turun lagi sekitar 100 meter. 100 meter udah kampung. Enggak, pertigaan ke kebun. Ini bro. Kita lanjut jalan lagi. Base camp. Ini kalau ke kiri itu kita ketemu base camp lagi kayak yang tadi, tapi ini kita masih lurus terus, kita masih menyusuri jalan tapak ya. Dan itu Bang Hendra masih terus berusaha karena kakinya katanya sakit dengan sepatunya yang tidak cocok untuk menuruni gunung. Jadi salah satu teknik cari sepatu itu pastikan sepatu itu agak longgar, 1 atau 2 size dari ukuran normal kita. Misalkan kita pakai nomor 10, baca 10 atau 40 lah umumnya. Kita pakai nomor 40 kalau di sekolah atau di kantor, maka pas untuk pendakian Ramai bro. kita pakai nomor 41 atau 42 sekalian. Wah, kalau kita lewat itu Dan teknik menali juga diperlukan. Jadi ketika ada orang loh, suaranya rame loh. Itu kolam renang itu. Kok kolam renang tuh? Ngarang itu warung itu yang warung gerbang Panderman. Lah kita tadi lewat mana? Ada orang camping loh. Itu ada tenda berapa itu? Jadi ada acara itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Om. Cek lagi. Ini bukan jalannya yang menuju kampung. Ini loh. Kita nanti nggak lewat situ. Apa itu yang bawah itu kanan ya? Itu. Pastinya ini. Tutup lagi dulu aja. Tak bawa aja apa nih? Bawa dulu sampai ketemu pertigaan daripada ngambil guys. Terus ini kita lanjut jalan lagi. Kali ini Mas Ramu megang HP karena sudah ada pertigaan yang lumayan banyak, supaya tidak ngambil HP dari dalam tas. Ini Mas Ramu pegang dulu sampai ketemu pertigaan yang jelas, baru nanti HP masuk lagi. Kembali ke teknik menali sepatu. Jadi kalau kondisi naik, ini kita lurus saja tetap ke kanan. Kalau ke kiri itu nanti akan ketemu camp area yang di depan warung-warung itu tadi. Jadi di sebelah bawah itu ada orang-orang lagi Itu bukan camping. base camp, itu gerbang Panderman. Cuman di video ini nggak terlalu nampak orangnya. Bawahnya lagi. Ketika Mas Ramu zoom itu juga tetap nggak nampak. Lebih karena ini kondisinya kan sudah surup, jadi pencahayaan agak minim. nah, itu perkampungan. Kembali ke teknik menali. Itu Jadi kalau naik itu tali sepatu tuh jangan dibuat full, tapi dibuat sampai pergelangan kaki saja. Tapi kalau turun, maka pakailah tali full sampai ke pergelangan kaki. Tapi jangan langsung ditalikan di kaki, tetap ditalikan di lubang sepatunya. Maka kalau mendaki itu lebih cocok menggunakan sepatu yang medium dari sini. cut. Ini sepatu kan ada low cut. Sepatu low cut itu yang sekarang Mas Ramu pakai dan Bang Indra pakai, itu biasa digunakan untuk lari-lari itu loh. Titiran itu kan sepatu buat olahraga juga lah. Rata-rata itu low cut atau cuman sampai mata kaki. Dan nanti ada juga sepatu high boot atau high cut dan medium cut. Yang high sama medium ini sangat cocok digunakan untuk mendaki gunung yang membawa beban, karena itu bisa mengurangi resiko cedera kaki. Asal teknik penaliannya benar ya, nggak kebalik.
Kalau mendaki atau naik itu talinya sampai di pergelangan kaki saja atau sampai mata kaki. Kalau turun di full sampai atas, sampai habis lubang-lubang tali di sepatunya itu, dan harus kenceng. Dan ini kita sudah sampai pertigaan di depan ini. Kita ke kanan ya. Bentar. Dulu. Tolong ini. Jangan di situ, berarti langsung masuk ladang aja. Tuh, kok jalurnya lagi? Enggak tuh. Sana udah sana lurus. Ada air. Sama aja sih, tapi itu lebih sering dilewati orang. Terus ternyata minum gula apa ya? Oh lah, airnya kok berbisa. Ini aja yang di atas nih. Ini juga sama kok. Goblok orangnya. Ayo, ini bentar lagi kampung. Terus bro, ini kok jalur ya? Itu loh guys, yang warna oranye itu loh. Oh, bagus ya depan. Masukin lagi dong. Udah. Yes. Udah. Air bagus bersabun loh. Jangan tolong. Jadi ini tadi Mas Rambu sempat ngeplak tangannya sendiri sama ngibas-ngibas muka. Ini karena banyak nyamuk ya di sekitar sini. Jadi rintangan yang kita hadapi selain rumput yang tinggi dan kental di tangan, karena setelah pendakian ini tangannya Mas Rambu memang beset-beset atau lecet-lecet, bergaris-garis gitu. Selain itu juga nyamuk yang besar-besar kendalanya. Nyamuknya sangat agresif gigitnya. Ini kita skip, sekarang kita sudah masuk ke ladang warga. Ini tanaman pang. Di sebelah kiri ini ada tanaman jipang, atau kalau di daerah Malang itu namanya manika orang. Kalau di Jawa Tengah namanya jepang. Kalau bahasa Indonesianya itu labu siam. Namanya merambat seperti ini, buat kayak ram-raman bambu. Jadi nanti buahnya menggantung. Kalau merambat memang biasanya dibuat seperti ini. Dan ini kita sudah masuk di pemukiman warga. Kita masuk dusun Toyo Merto. Toyo Merto, ada yang menulis TOYO Merto atau juga ada yang menulis TUYO Merto. Toyo Merto, Desa Sanggrahan. Kalau kecamatannya ikut mana ya? Mungkin Kecamatan Batu ya. Kota Madya Batu ini ikutnya. Dan ini kita ketemu jalan rayanya, jalan utama Toyo Itu ada Merto. bunglon. Mana? Itu. Yang kampungku sering kok. Bunglon mana gitu? Itu. Ini bunglon.
Enak. Oh iya. Kon Oh, takut. di kampungku banyak buat mainan anak-anak. Waduh, kasihan. Kita kali ini menyusuri jalan Darmo Ngaliman, mana jalurnya ini terus menurun sampai Hampir rumah orang nanti ya. apa di terminal Landung Sari. Cuman ini kita jalan sampai di bawah nih, jalan atau di parkiran bawah. Jadi kalau mendaki gunung ini kita itu nggak boleh naik sampai sini kalau naik motor metik. Naik motor metik itu wajib parkir di bawah sana, parkiran bawah. Kemudian ngojek atau boleh jalan kaki. Kalau kita mendaki dengan low budget. Tapi kalau kita menggunakan motor bergigi atau motor manual atau mobil itu boleh naik sampai base camp Panterban. Ini Mas Ramu dan Mas Jendra jalan kaki sampai warung. Kita ini mencari warung untuk minum sambil istirahat menunggu ojek online. Jadi ini rencananya nanti Mas Ramu pesan ojek online, nanti Bang Jendra yang naik untuk ngambil motor di Oro-Oro Ombo. Kemudian dari Oro-Oro Ombo Bang Jendra akan kembali ke warung untuk menjemput Mas Ramu. Baru kemudian nanti kita berdua akan pulang ke Landung Sari naik motor yang diambil atau yang saat ini kita tinggal di Oro-Oro Ombo. Jadi rencana kita ke Bokong gagal karena Mas Ramu khawatir terjadi sesuatu dengan motor yang kita tinggal di Oro-Oro Ombo. Soalnya tadi kita tinggal begitu aja, nggak ada yang dititipi. Coba kalau ada orang yang mau parkiri, mungkin saat ini Mas Ramu dan Bang Tindra bisa menikmati sunset di Gunung Bokong. Jadi kita masih punya PR untuk mendaki Gunung Bokong. Nanti kalau kita mudik ke Malang lagi, insya Allah kita akan membuat video pendakian Gunung Bokong atau TikTok Gunung Bokong ya. Ini sekarang kita sudah sampai di jalan camp atas, sudah meninggalkan jalan Darmo Ngaliman. Wah, itu Bang Tindra nyari apa itu kok nyungsang di rumahnya orang. Kita sudah mendengar petian gitar, berarti ini kita sudah hampir di penghujung ceritanya Mas Ramu ya. Cerita kali ini cerita pendakian TikTok Gunung Panderman dari Oro-Oro Ombo, lintas Oro-Oro Ombo naiknya, turunnya di Dusun Toyo Merto. Ini kondisi Dusun Toyo Mertonya. Semoga bisa bermanfaat, jangan dicontoh yang Mas Ramu lakukan karena cukup bisa membuat nanti kalau hilang malah nyusahin orang. Lewat jalurnya Mas Ramu, lewat jalur yang resmi aja, jalur Panderman Toyo Merto ya. Sampai ketemu lagi di cerita Mas Ramu selanjutnya. Kalau setelah ini di series pendakian Gunung Panderman ini kita akan ketemu di video reality 360 dan bisa juga kita ketemu di cerita pendakian yang lain dari Mas Ramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.